artikel ya. Nah, mohon setiap kelompok nanti menyajikan perkembangan atau progres dari tugas menyusun artikel itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita menulis sebuah artikel, itu artinya bukan kita akan melakukan penelitian, ya, tetapi prinsipnya adalah melaporkan penelitian. Nah, penelitian itu macam-macam tipenya. Ada yang studi literatur, ada studi lapangan, ada yang juga eksperimen atau penelitian lapangan. Nah, untuk kali ini di dalam tugas ini kita batasi dengan metode yang disebut dengan studi literatur, ya, terutama itu. Silakan kalau ada yang memang em, merencanakan atau punya data lapangan, artinya bisa dimasukkan ke dalam eh, metode itu gitu ya. Tapi pada dasarnya minimal di dalam tugas ini adalah berupa studi literatur. Nah, baik itu penelitian lapangan maupun studi literatur, ya, maka yang ditulis sekarang adalah sesuatu yang sudah kita kaji, sesuatu yang kita sudah pelajari, bukan yang akan. Oleh karena itu, bekal utamanya adalah bacaan. Nah, nanti apa yang Anda laporkan itu adalah sesuatu yang sudah dikumpulkan datanya, sesuatu yang sudah diketahui oleh semua anggota, bukan yang akan, ya. Itu perbedaan kalau kita laporan penulisan atau artikel dengan kita bikin proposal, ya. Kalau proposal itu selalu bunyinya akan. Tetapi kalau kita menulis sebuah artikel itu adalah telah atau sudah dilakukan, ya. Dan nanti di presentasi eh, saya harap tidak ada lagi yang menyatakan akan gitu ya, tetapi yang sudah diketahui hasil penelitian baik itu survei atau kajian kepustakaan dan yang untuk mengkaji dokumen-dokumen lain atau data-data lain yang sudah diterbitkan atau yang dalam bentuk tulisan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dari kelas A atau B yang mau duluan. Halo? Kelas A atau kelas B duluan? Atau saya tentukan aja ya. Kita mulai dari belakang aja kalau begitu. 5B. Silakan. Siapa yang akan share screen? 5B. Yang mempresentasikannya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Siapa 5B yang akan share screen dan yang akan menyampaikan laporannya? Halo, mendengarkan suara saya? Kok diam semua? Mohon maaf, Prof. Saya yang share screen. Nabila. Oke, yang akan menyampaikan siapa? Halo? Kelompok 5, 5B, yang menyampaikannya siapa?
Halo, kok diam semua? Tolong semuanya di on kameranya ya. Nabila, siapa yang akan mempresentasikannya? Untuk yang mempresentasikannya, sepertinya teman saya Namanya sedang lagi di diskusi. siapa? Yang presentasi siapa? 5B. Halo, kok diam semua? Mas, Prof, saya yang presentasi, Prof. Nada Fitri. Ya, silakan. Baik. Ini Tolong, Bill, scroll ke atas dulu, Bill. oke. Oke, baik. Maaf sebelumnya, Prof, tadi cukup lama respon karena sebetulnya presentasi teman saya, tapi kayaknya dia lagi ada kendala di internetnya. Eh, Sebelumnya saya ulangi lagi judul yang akan kita paparkan itu mengenai karakter dan perkembangan teknologi industri litik yang ada di situs Kalibaksoka Pacitan. Untuk template yang kita gunakan di dalam jurnal ini itu template dari Jurnal Kajian Budaya FIB, Jurnal Paradigma. Untuk teman-teman kelompok ini belum selesai kita masukkan. Abstraknya udah jadi, tolong Bill di scroll lagi. Ini abstrak kita. Pacitan adalah salah satu daerah integral dalam studi prasejarah di Indonesia, terutama karena popularitasnya sebagai jantung penemuan industri litik yang dikenal luas sejak penelitian von Koningswald pada awal abad ke-20. Dari berbagai situs di wilayah Pacitan, situs Kalibaksoka menempati posisi signifikan karena menghasilkan artefak batu dalam jumlah besar dan keragaman bentuk serta teknik pengerjaan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti karakter industri litik di situs ini masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter industri litik dan menelaah indikasi perkembangan teknologi di situs Kalibaksoka yang dikenal sebagai salah satu pusat temuan alat litik yang berlimpah di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis dilakukan melalui penelusuran literatur klasik dan modern mengenai industri litik Pacitanian. Meskipun ada penelitian klasik Pacitanian dilakukan pada skala regional, namun ciri khas alat litik yang mereka uraikan memiliki relevansi langsung dengan alat litik yang ada di situs Kalibaksoka. Hasil kajian menunjukkan bahwa industri litik di Kalibaksoka didominasi chopper, chopping tool, dan servis sederhana, sementara hand axe hanya hadir dengan jumlah yang kecil dan tidak menyerupai tipe Acheulean. Teknologi yang digunakan bersifat monofasial dengan retus minimal dan memanfaatkan bahan baku lokal. Analisis dari teras sungai menunjukkan adanya perkembangan teknologi yang lambat dan stabil sejak akhir Pleistosen Tengah. Temuan ini menegaskan bahwa baksoka menjadi bagian dari tradisi pebble dan flake industri di Asia Tenggara yang cenderung konservatif. Temuan ini menegakkan bahwa situs Kali Baksoka memiliki posisi esensial dalam menjadi acuan awal temuan alat litik di Indonesia. Kata kunci yang kami gunakan itu ada Pacitan, situs Kalibaksoka, industri litik, kapak genggam, dan teknologi prasejarah. Lanjut di bagian pendahuluan, di sini kita jelaskan tentang posisi geografis Pacitan, di mana Pacitan itu uh, kita jelaskan tentang latar belakang selayar pandang mengenai uh,
penelitian pertama di Pacitan, yaitu sejak penelitian von Koningswald pada abad ke-20 yang mengungkapkan keberadaan industri litik skala besar. Nah, dari penelitian von Koningswald ini disebutkanlah ada terminologi yang disebut Pacitanian Industry, yaitu tradisi teknologi batu inti yang memiliki ciri khas tersendiri di Asia Tenggara. Nah, penemuan artefak batu dalam jumlah besar dari berbagai situs di Pacitan ini itu menegaskan bahwa Pacitan, khususnya Kali Baksoka yang ada di dalam Pacitan itu memiliki potensi arkeologis yang tinggi. Eh, Situs Kali Baksoka itu menghasilkan beragam artefak batu dengan variasi bentuk, teknik penyerpihan, dan pola reduksi yang menunjukkan kompleksitas aktivitas teknologi manusia masa lalu. Jumlah artefak yang melimpah membuka kemungkinan untuk memahami lebih tentang keragaman karakter industri litik lokal, termasuk teknik pengerjaan dan proses produksi alat. Boleh di-scroll sedikit, Bill? Bentar, sebentar. Atas sedikit. Nah, walaupun sebetulnya industri litik yang ada di Kali Baksoka atau yang ada di Pacitan itu sudah cukup terkenal di mata internasional, tapi masih banyak keterbatasan penelitian, masih jarang penelitian yang membahas tentang hal ini secara khusus tentang karakter dan perkembangan teknologi industri litik di situs terkait, yaitu situs Kali Baksoka. Nah, untuk itu kami menilai perlu analisis komprehensif mengenai karakter dan perkembangan teknologi litik di situs Kali Baksoka. Nah, di sini kita akan merekonstruksi lebih jelas mengenai teknik produksi, variasi pengerjaan, serta indikasi perubahan teknologi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian prasejarah, sekaligus mempertegas peran situs Kali Baksoka sebagai salah satu pusat penting perkembangan budaya litik yang ada di Indonesia. Boleh dilanjutin? Oke, untuk metode penelitian, ini belum terlalu selesai. Intinya metode penelitian yang kita lakukan itu menggunakan kualitatif deskriptif yang fokus kepada studi literatur, baik studi literatur lama maupun studi literatur yang modern. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan 3.1 data di sini kita menjelaskan tentang karakter arkeologis dan geologis yang ada di situs Kali Baksoka. Jadi situs Kali Baksoka itu berada di kawasan Pacitan, Jawa Timur yang secara administratif terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan termasuk dalam bentang alam Pegunungan Sewu. Nah, bentang alam di Kali Baksoka ini ditandai oleh lembah sungai yang terbentuk di area kars dengan dominasi batu kapur. Sungai ini memiliki sifat musiman dengan aliran yang sangat bergantung pada curah hujan. Saat musim hujan, aliran sungai ini menjadi deras dan memicu proses erosi yang signifikan. Lanjut, scroll sedikit. Pada perspektif geologi, jadi area Kali Baksoka ini terdiri dari batuan karbonat yang telah mengalami pelapukan kimia. Jadi batu-batu yang ada di Kali Baksoka inilah yang akhirnya dijadikan bahan-bahan untuk alat-alat litik yang ditemukan gitu. Boleh dilanjut, scroll lagi. Nah, sedikit scroll lagi. Oke, sejarah penemuan arkeologis di Kali Baksoka menunjukkan bahwa artefak biasanya ditemukan di alur-alur sungai, teras aluvial, dan tebing konglomerat. Dalam konteks studi industri litik paleolitik, Kali Baksoka memiliki posisi yang penting, posisi yang signifikan sebagai bagian dari kawasan Pacitan yang dikenal dengan konsep industri litik Pacitanian. Jadi yang sudah diteliti sebelumnya oleh banyak peneliti, situs Kali Baksoka itu adalah situs yang penting yang banyak ditemukan alat-alat litik di kawasan di kawasan Pacitan begitu. Boleh lanjut di scroll lagi. Nah, lalu pembahasan selanjutnya kita membahas tentang penelitian sebelumnya yang pernah membahas situs Kali Baksoka yang ada di Pacitan. Jadi, kenapa kita membahas tentang data-data sebelumnya? Penting untuk memahami karakter dan perkembangan teknologi industri teknologi litik di situs Kali Baksoka, maka untuk itu kita juga penting untuk memahami rujukan penelitian awal di wilayah Pacitan secara umumnya dulu. Nah, pertama di penelitian pertama itu dilakukan oleh YHR von Koningswald, jadi direkam secara jelas pada artikel jurnalnya di Early Paleolithic Stone Implements from Java di tahun 1936. Jadi disebutkan di sana di awal abad ke-20 itu sebenarnya peneliti itu agak skeptis ada kebudayaan Paleolitik di Indonesia karena di zaman-zaman itu kita cuma nemuin manusia-manusia purba dan
paling kalaupun ada alat litik itu alat litik yang masih sederhana gitu. Nah, sampai akhirnya ditemukanlah data-data lainnya dan itulah akhirnya menjadi titik balik Van Koningsveld dengan temannya Tweedy ini melakukan ekspedisi lagi untuk mencari artefak-artefak yang ada di daerah Pacitan. Nah, salah satunya ada situs Kalibaksoka di dalamnya. Nah, di sana kalau nggak salah ada ditemukan 3.000 artefak yang udah kita rangkum di sini, yaitu eh, oke, oke. Nah, yang udah kita rangkum, jadi bahan baku dari artefak-artefak atau alat litik yang ditemukan itu tuff vulkanik yang tersilicifikasi, terus juga ada batu gamping yang tersilicifikasi, ada kerakal sungai, terus berdasarkan identifikasi dari Von Koningsveld itu teknik pembuatan dari alat litik yang ditemukan itu menggunakan penyerpihan langsung atau disebut hard hammer, terus ada radius minimal dan pemanfaatan kerakal apa adanya. Untuk tipologi alatnya itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu ada kapak genggam atau hand axe, ada serpih dan mata tombak, flex and points, terus ada pengikis atau scrapers, terus ada penusuk atau awls, terus ada bilah atau blades. Boleh lanjut? Nah, jadi alat-alat litik yang dipaparkan ini banyak ditemukan di dasar Sungai Baksoka dan dia di lapisan konglomerat di tepi sungai. Jadi melalui tipologi alat-alat ini, Von Koningsveld itu menganalisis bahwa alat-alat ini adalah budaya Paleolitik bawah yang mirip seperti Chilean yang ada di Eropa dan Afrika gitu. Nah, lalu dilanjutkan juga ada penelitian dari Teilhard de Chardin dan Movius pada 1938. eh di 1938 ini akhirnya tim internasional itu datang lagi ke Baksoka, ke Pacitan untuk mengecek ulang temuan data yang ada. Nah, di situ akhirnya mereka tuh ketemu ada 3 tingkatan teras, ada di 2 meter, 10 meter, sama 25 meter. Nah, di sini tuh mereka masih beranggap bahwa oh batu-batu yang ditemukan, alat titik yang ditemukan itu adalah industri yang mirip dengan Chilean. Namun, Movius ini menganalisis kembali ribuan artefak dan tersadarlah dia bahwa hanya ada 6,32% serpihan, terus ada ditemukan eh, leb- lebih dari 50% ditemukannya chopper dan chopping tool, serta teknik pembuatan litik di sini tuh dominan berupa monofasial. Monofasial itu dipukul dari satu sisi. Nah, dari penemuan inilah akhirnya Movius itu berganti pendapat dan dia tidak setuju dengan pendapat von Koningsveld yang mengatakan bahwa alat litik di Pacitan ini merupakan alat litik yang mirip dengan Acheulean, tapi termasuk bagian dari tradisi chopper chopping tool yang sering ada di Asia Timur begitu. Nah, lalu ada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sujono dan tim Indonesia yang lain sekitar tahun 1950-an. Di sini dia lakukan di spesifik Kali Baksoka dan ditemukanlah 4 teras, yaitu teras pertama 1 meter, teras kedua 6 meter, teras ketiga 11 meter, dan teras eh, 20 meter dan teras terakhir 15 sampai 10 meter. Nah, 15 sampai 20 meter itu harusnya. Nah, ini 15 sampai 20 meter ini adalah teras tertua dan paling penting karena dia tuh tidak tererosi. Nah, dari eh, eh, pertunjukan inilah akhirnya tuh disebutkan bahwa eh, teknologi Pacitanian yang ada di situs Kalibaksoka itu berkembang dengan sangat lambat gitu. Lanjut, ini adalah analisisnya. Jadi eh, perama penemuan. Jadi intinya alat-alat batu tersebut terbuat dari potongan-potongan kasar tuf. Kebanyakan yang ditemukan di Kalibaksoka itu dari potongan kasar tuf, kerikil yang mengalami silicifikasi, dan yang tertua itu terbuat dari batu kapur yang mengalami silicifikasi juga, dan beberapa terbuat dari fosil kayu gitu. Terus deskripsi peninggalan alat dan pembentukannya. Eh, kita menggunakan terminologi Movius, tapi kami menggunakan definisi chopper menjadi 4 jenis yang lebih jelas. Jadi jenis yang pertama itu ada flat iron, atau besi datar. Terus yang kedua itu ada penampang datar dan melengkung, ada plano cembung. Terus ada side choppers, terus ada cleaver, dan masih banyak lagi. Boleh lanjut. Lalu ada perbandingan sumber data, perbandingan kajian mengenai teknologi litik Pacinadian ini menunjukkan perubahan besar dari masa ke masa. Nah, ini
perkembangannya dan dari data Kalibaksoka memberikan konteks yang sangat kuat dan memahami evolusi interpretasi tersebut. Pada tahap awal, penelitian von Koningsveld pada 1930-an menekankan keberadaan kapak genggam besar dan sebentar, oke. Kapak genggam besar yang mengaitkan Pacitanian dengan tradisi Paleolitik klasik seperti Shelian atau Acheulean. Namun, temuan hand X di Kalibaksoka justru sangat sedikit sehingga meskipun keberadaannya mengonfirmasi observasi Koningsveld, dominasi alatnya tidak sekuat yang pernah pernah diduga sebelumnya. Nah, akhirnya revisi besar muncul pada zamannya Movius dan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil artefak Pacitanian berupa hand X, sementara mayoritas berasal dari kelompok chopper, chopping tool, dan flex. Itu yang sering muncul di Asia. Untuk data baksoka yang sering muncul itu didominasi dengan serpihan, chopper, dan lain sebagainya. Klasifikasi Van Heckeren pada 1950-an kemudian menegaskan komposisi alat litik Pacitanian itu beragam, ada chopper, chopping tool, serpihan, bilah, dan sedikit hand X dipukul dengan teknik pukulan keras dan pola monofasial. Boleh lanjut? Ini ada interpretasinya, tapi interpretasinya belum selesai. Intinya, analisis variasi bentuk kapak genggam dari situs Kalibaksoka menunjukkan bahwa keberagaman morfologi tidak bersifat acak, melainkan mencerminkan adanya adaptasi teknik yang dilakukan oleh para pembuat alat. Jadi perkembangan di sini yang kita jelaskan itu sebetulnya lebih ke perkembangan penelitian, bagaimana interpretasi penelitian awal itu bisa berbeda karena kedatangan penelitian baru gitu. Lalu lanjut kesimpulan, penelitian terhadap data arkeologis dan geologis dari situs Kalibaksoka mengungkapkan bahwa daerah ini memiliki peran krusial dalam kemajuan studi teknologi litik. Jadi lingkungan evaluasi perkembangan riset menunjukkan perubahan signifikan dalam interpretasi seiring waktu. Temuan awal Koningsveld yang menyoroti kesamaan dengan tradisi Acheulean diperbaiki dengan penemuan Movius dan studi lebih lanjut oleh tim Indonesia yang memastikan bahwa Pacitanian termasuk baksoka lebih cocok diklasifikasikan sebagai fable dan flake industri dengan dominasi chopper, chopping tool, dan serpihan. Hasil analisis morfologis menunjukkan bahwa keragaman bentuk kapak genggam dan alat litik lainnya bukanlah kejadian sembarangan, melainkan mencerminkan penyesuaian teknik, keperluan fungsional, dan respon terhadap kondisi geologi lokal, pola, dan lain-lain. Jadi karakter yang ada di teknologi industri litik ini adalah karakter yang sering ditemukan di Asia sendiri, ternyata bukan di Acheulean. Sedangkan perkembangan yang ditemukan di teknologi industri litik di sini itu uh, uh, kita ambil dari perkembangan penelitian dari penelitian terdahulu hingga penelitian terakhir. Baik, mungkin segini dulu. Masih banyak yang sebetulnya masih banyak yang kosong-kosong yang belum kita masukkan. Referensi ini 3 laporan dari Koningsveld itu di Early Paleolithic Stone Implements from Java. Terus ada artikel jurnal dari Suprapta juga. Terus ini ada laporan dari Van Heckeren juga yang menjelaskan tentang perubahan analisis mengenai apa yang ada di industri litik situs Baksoka. Begitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jangan ditutup dulu ininya, paparannya, PPT-nya. Coba naikin ke atas kali di judul. Saya ingin kasih komentar dulu ya, langsung biar tidak lupa gitu. Yang lain tolong diperhatikan. Komentar saya mungkin akan berlaku untuk semua nanti, ya. Yang pertama, di dalam judul ya, paradigma jurnal kajian ilmiah itu nggak usah ditulis ya. Itu kan tujuannya nanti Mas. ya, kelompok 5B ya. Oke, Prof. Nggak usah ditulis paradigma jurnal kajian itu nanti sesuai dengan tujuannya, dan itu ini kan sudah mengikuti formatnya ya. Iya, Prof. Betul, Prof. Ya, jadi sudah mengikuti formatnya dan sesuai dengan itu. Oke, ini cita-citanya ya. Nanti kita lihat. Lalu coba turun abstraknya. Oke. Abstrak jumlah katanya juga disesuaikan nanti ya. Permintaan jurnalnya seperti apa, berapa kata segala macam itu harus disesuaikan. Tetapi yang saya komentari adalah susunan dari abstraknya.
secara umum sudah tepat ya. Jadi menggambarkan latarnya seperti apa, masalah, tujuan, metode, hasil. Nah, yang penting, di bawah, bawah lagi. Di akhir dari abstrak. Nah, di abstrak ini tolong dipertegas lagi mengenai kesimpulannya. Kesimpulan akhir dari kajian ini. Ya, tadi kan disebutkan bahwa eh, yang dilihat adalah jangan situsnya, tetapi karena sesuai dengan judulnya teknologi, maka eh, fokuskan kesimpulannya itu pada teknologi. Jadi teknologi litik yang ada di Kali Baksoka itu seperti apa sih karakter dan perkembangannya, itu ya, di, Oke, di, dispesifikan dan dikonkretkan di hasil, maaf, kesimpulan. Oke, terus coba lihat di bawahnya. Oke, pendahuluan. Oke, berhenti dulu, berhenti dulu. Nah, di dalam setiap kita menulis, ya, setiap kita mengambil tulisan dari sumber orang lain, harus disebutkan sumbernya. Di sini kan tidak ada satupun nih. Saya yakin di dalam menyusun pendahuluan ini ada referensinya kan? Ada sumber yang diambil dari sejumlah literatur ya kan? Nah, ini tolong dituliskan. Pasti banyak menggunakan referensi yang berkaitan dengan Pacitanian. Tulisan tentang Pacitanian banyak banget. Jadi kamu browsing aja yang berkaitan dengan teknologi Pacitanian, lalu yang berkaitan dengan penelitian dari Kalibaksoka itu banyak. Jadi gunakanlah referensi itu, terutama yang berkaitan dengan teknologi listrik. Jadi yang kalau mau uraian besarnya itu adalah mengenai teknologi listrik. Nah, teknologi listrik itu banyak perkembangannya di Pulau Jawa aja banyak. Apalagi kalau mau bicara dengan Indonesia gitu ya. Nah, itu paling nggak di dalam pendahuluan masukkan. Dan setiap kita membaca sumber-sumber itu, cantumkan. Meskipun kita mengutip hanya satu kalimat, dua kalimat, atau tiga kalimat. Jadi cantumkan sumber yang menyatakan misalnya eh, studi awal tentang prasejarah di Indonesia dilakukan oleh von Kondiswal gitu ya. Itu pasti ada referensinya. Lalu juga penelitian awal yang berkaitan dengan situs Pacitan itu pasti ada referensinya. Demikian juga kalau ada situs-situs lain gitu ya, atau Kalibaksoka contohnya itu sebutkan sumbernya dari mana ya di kelompok 5B. Oke, kita turun Prof, maaf Prof, boleh nanya sedikit nggak Prof? ya, boleh boleh. Eh, untuk sitasi ya berarti yang kita Ya, masukkan ke dalam ininya itu idealnya itu menggunakan footnote atau pakai yang dalam tanda kurung itu, Prof? itu disesuaikan dengan aturan di jurnalnya. Hmm. Karena ada jurnal yang minta footnote, ya, ada juga yang minta kutipan langsung gitu ya, Iya, iya. dia dalam tanda kurung. Ada juga yang ini, yang menyebutkan tidak footnote tapi endnote nanti di belakang aja catatannya gitu loh. Hmm. Nah, itu tergantung dari eh, aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh jurnalnya, ya. Tapi intinya, setiap pernyataan yang kita peroleh dari tulisan orang lain atau sumber-sumber literatur yang lain itu harus dituliskan. Oke? Oke, Prof. Nah, ya terus turun dulu. Oke, di latar belakang ya. Coba naik dulu latar belakang. Nah, oke. Ada satu yang belum masuk ini apa substansinya, yaitu perumusan masalah dan tujuan.
Kalau tujuannya sih kelihatannya ada di penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi gitu ya. Atau tujuannya mestinya bisa tapi permasalahan penelitiannya kurang kurang terlihat di sini. Nah, mengenai perumusan masalah dan tujuan seperti yang saya katakan minggu lalu itu ya bisa masuk di pendahuluan atau di latar belakang ini, bisa juga dalam subbab sendiri. Tapi itu harus ada ya. Nah, ini belum kelihatan perumusan masalahnya. Nah, kalau kalau lihat dari judulnya, Pak, kelihatannya permasalahannya berkaitan dengan bagaimana karakteristik dan perkembangan teknologi kan, kira-kira begitu. Nah, itu harus dinyatakan secara tertulis, secara jelas. Apakah itu menyatu dengan ini pendahuluan apa latar belakang tadi subbabnya namanya? Pendahuluan, ya, yang berkaitan dengan itu. eh, Baik itu yang berkaitan dengan karakter atau dengan perkembangannya, ya. Nah, oke, terus bawah. Nah, menurut saya di pendahuluan ini bisa ditambahkan lagi ya. Ini masih terlalu sedikit. Yang pertama tadi berkaitan dengan eh, industri litiknya. Itu yang masih kurang di pendahuluan dan juga yang berkaitan dengan perkembangan teknologi litik itu minimal di Pulau Jawa, karena ini nanti akan berkaitan dengan kasus di Pulau Jawa, yaitu di situs Kali Baksoka. Oke ya, ditambahkan nanti di pendahuluan. Oke, lalu nanti tambahkan juga metode, maaf, perumusan masalahnya. Nah, setelah itu baru masuk ke metode. Nah, sekarang metodenya apa yang digunakan? Misalnya di sini paling tidak digambarkan eh, ada 3 tahap yang dilakukan di dalam sebuah penelitian itu. Pengumpulan data, ya, lalu ada analisis, dan juga ada interpretasi, kira-kira begitu ya. Tapi yang penting kita jelaskan itu pada tahap mengumpulkan data, apa yang dilakukan. Cara apa yang dilakukan. Sini sudah disebutkan bahwa di dalam pengumpulan data itu dilakukan melalui sumber pustaka. Ya kan ya? Benarkah? Halo? 5B. Tolong 5B kamera Betul, dan Prof. mic-nya dinyalain dong biar langsung bisa ditanggapi gitu ya. Ya, benar kan? Betul, Prof. Nah, jadi itu disebutkan bahwa oke, nggak apa-apa penelitian ini berdasarnya melakukan studi literatur. Nah, data itu dikumpulkan dengan cara apa? Mengumpulkan sumber-sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, mungkin ada laporan penelitian atau apalah gitu ya. Itu di dalam pengumpulan data. Lalu kan tujuannya, permasalahannya kan berkaitan dengan karakter dan perkembangan teknologi, ya nggak? Betul, Prof. Nah, sekarang bagaimana menganalisis karakter teknologi litik? Bagaimana cara menganalisis perkembangan teknologi litik ini? Begitukah? Betul, iya, Prof. Benar. Benar, Prof. Oke. Karena berbeda lagi kalau Anda mengkaji karakter dan perkembangan teknologi litik itu berdasarkan penelitian orang lain. Nah, itu beda lagi nih. Jadi penelitiannya itu menilai hasil penelitian. Misalnya, menurut von Koningswald, karakter dan perkembangan teknologi litik di Kali Boksa kayak apa sih? Ya, menurut itu tadi saya mengoreksi bukan Sujono bacanya ya, itu kan ejaan lama.
J itu Y, OE itu U. Kan tidak tadi baca Suejono kan nggak tadi ya. Kalau J itu DJ tulisan yang lama. Jadi bacanya itu Suyono ya. Nah, jadi misalnya juga dilakukan oleh Suyono menjelaskan mengenai karakter dan perkembangan teknologi litik di Kalibaksuta, bla 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 bla. Lalu menurut apa tadi, siapa lagi yang kamu kaji tadi? Blasius misalnya, karakter dan perkembangan teknologi litik di Kalibaksuta adalah A, B, C, D. Jadi misalnya mengumpulkan 4 atau 5 tulisan tentang karakter dan perkembangan teknologi itu. Itu mengumpulkan datanya itu. Lalu menganalisis gimana? Lihat bagaimana sih menurut si font kondisual itu karakter dari industri lidik A, B, C, D. Menurut Suyono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya gitu. Apakah begitu yang dilakukan oleh kelompok 5B? Hmm, belum, Prof. Enggak, maksudnya arah ke itu Nah, atau bukan? ada yang menyinggung sedikit, Prof, tapi belum lengkap, Prof. Bukan itu maksud saya. Apakah cara itu yang dilakukan? Jadi yang dianalisis itu adalah hasil tulisan orang lain, bukan bukan teknologinya, tapi tulisannya atau bicara mengenai teknologinya saja. Ini yang belum kelihatan ya di dalam tulisan ini. Karena itu berpengaruh kepada metodenya nanti. Misalnya ya, kalau kalau akan mengkaji mengenai eh, karakter dan perkembangan industri litik menurut para ahli, misalnya begitu ya. Artinya Anda membandingkan setiap pernyataan-pernyataan ahli dalam penelitiannya itu, dalam pustaka-pustakanya itu, dalam laporan-laporan penelitiannya itu. Jadi yang data yang dikumpulkan menurut si A, B, C, D tadi. Demikian juga nanti dianalisis bagaimana hasil analisis yang dilakukan oleh A, B, C, D, E, F peneliti tadi ya. Demikian juga kita menginterpretasikan apa hasilnya. Beda kalau ya, itu kalau yang kita mengkaji tulisan-tulisannya ya. Halo? Iya. 5B. Beda kalau kita mengambil eh, mengenai spesifik teknologi industri litik di situs Baksoka. Kira-kira di 5B ini ngambil yang topik yang kayak mana sih sebenarnya yang mau dikaji? Halo, jangan nggak usah nada semua lah, tapi yang lain kan ada berapa orang jumlahnya? 5 orang. Coba lihat di halaman depan sekali tadi. Di bawah judul kan ada orangnya tuh. Nah, si Ainaya, Nada, ini yang ketiga siapa tuh? Belum ditulis, Prof. Sebentar. Nah, ini sekarang harus ngomong nih yang sampai 7 nih orangnya. Ainaya yang mana Ainaya? Prof. Nah, gimana? Apa yang akan dituliskannya seperti apa sih sebenarnya yang tadi saya katakan 2 pilihan tadi? Atau ada juga yang pilihan ketiga sih sebenarnya? Gimana? Bisa menjelaskannya? Ken Samura masuk di kelompok ini? Iya, masuk, Prof. Tapi beliau lagi reconnecting, Prof. Sinyalnya lagi kurang bagus. Nah, ini masuk. Eh, iya, sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus, Prof. Jadi, Oke, Ainaya
Halo, kok dimatiin? Iya, Prof. Mana? Menurut kamu gimana? Yang akan mau dikaji itu seperti apa sih di tulisan ini? Saya nggak mempermasalahkan judulnya ya, tetapi datanya. Lalu nanti berkaitan dengan metodenya. Gimana yang diinginkan dari kelompok? Pernah diskusikan di dalam kelompok? Aina ya. Kok dimatiin lagi? Saya kan lagi Kita bicara mau sama kamu. iya, kita mau kaji tentang karakter sama perkembangannya sih, Prof. Iya, tahu. Makanya saya tidak mempermasalahkan karakter dan perkembangan. Tapi yang ingin saya tanyakan itu, kamu mengkaji karakter perkembangan berdasarkan para ahli atau karakter perkembangan yang melihat dari artefaknya. Mungkin kalau misalnya dari diskusi kita semalam itu, kita dari para ahli. Dari Pak ahli. Iya, dari para ahli. Oke, siapa lagi di anggota di sini selain Ainaya dan Nada? Ken. Ada, iya kan, Nabila, Freya. Oke, Nabila gimana? Ya, Prof. Ya, gimana? Ya, kalau dari kelompok kita itu dari para ahli sih, karena kan kita pakai 3 yang dari ahli itu. Coba lihat di isi tadi ada yang 3 ahli tadi, coba lihat di data ya. Di hasil tadi, di hasil kayaknya di hasil tadi. Oke, ini ya. Iya, yang ini, Prof. Oke. Jadi melihat karakter dan perkembangan teknologi ini berdasarkan hasil penelitiannya tiga ya tadi ya. 3 ahli ini ya. Iya, iya, Prof. Betul, betul yang begitu? Oke, kalau begitu artinya di metode tadi di pengumpulan data adalah mengumpulkan dan mengkaji laporan. Ya, laporan dari yang pertama siapa? Von Koningswood, Prof. Pohon kontekstual. Yang kedua, coba Eh, lihat. turunin, guys. Nah, Movius, Terhad dan Movius. Yang ketiga, Suyono. ini. Ya, oke. Setuju? Yang lain? Begitu maksudnya? Halo, Setuju, Prof. benar ya? Prof. Nah, kalau setuju artinya di dalam metode nanti disebutkan ya. Jadi yang digunakan adalah kajian terhadap 3 tulisan para ahli yang berkaitan dengan teknologi litik di Kalibaksoka. Oke, gitu ya. Nah, sekarang analisisnya seperti apa? Coba lihat di metode lagi. Nanti dulu di metode dulu dong. Nah, jadi nanti dikumpul di studi literatur kayak gitu ya. Lalu mengumpulkan datanya seperti apa? Tadi ya mengumpulkan harus dijelaskan juga kenapa 3 itu yang di dikumpulkan datanya. Emang cuma 3 orang itu yang menulis? Tidak, Prof. Tidak. Nah, sekarang kenapa yang 3 itu aja? Itu harus juga dijelaskan nanti ya. Oke, Prof. Lalu yang 3 itu harus ada di data pustaka bukunya. Karena itu data primernya. Oke. Tadi yang di data pustaka hanya 1 yang sesuai dengan yang 3 pilihannya. Belum lagi tadi yang kita ngutip-ngutip dibuat pendahuluan tadi kan masih banyak tuh. Jadi paling literaturnya pasti lebih dari 20. Saya yakin lah pasti lebih dari 20. Kayak gini Nestika Z, Isnaniah ini kan nggak ada di dalam data pustaka tadi. Padahal kamu gunakan kan di sini misalnya. Oke? Prof, maaf, Prof, mau nanya juga berkaitan dengan itu tadi, Prof. Iya, boleh silakan. Tolong Bill scroll lagi bagian daftar pustaka. Nah, untuk yang Suyono
sama pokoknya penelitian kedua ketiga itu tadi Prof itu kita ambilnya dari bukunya Van Hickeren semua. Apakah itu boleh Prof atau memang harus dari penelitian buku penelitiannya beneran Prof? Itu yang saya tanyakan tadi. Hmm. Yang dikumpulkan tuh datanya yang apa? Kan tadi sudah setuju katanya bahwa yang dikaji itu adalah laporan penelitian ABC tadi. Kalau itu artinya itu harus masuk, itu data primernya itu. Oke 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 Prof. Oke? Oke Nah, Prof. karena saya akan nanya lagi tadi, ini baru ngecek aja masalah ya tadi. Oke. Jadi masalah coba lihat kembali ke permasalahan tadi. Jadi yang lain tolong diperhatikan ya, ini contoh untuk berlaku untuk semua nanti prinsipnya ya. Ya hari ini saya yakin nggak akan mungkin dibahas satu-satu sih tidak. Tapi di 5B ini jadi contoh yang baik untuk semuanya, untuk 10 kelompok yang ada. Nah, di metode tadi, kalau memang yang pasti kan memang studi literatur ya pada umumnya, oke? Kelompok 5B, Betul Prof. oke ya. Lalu sekarang pengumpulan datanya seperti apa? Tadi makanya saya cek satu-satu tadi. Benarkah untuk mengumpulkan yang tulisan para ahli? Oke, katanya kan ya. Yang dari von Koniswal, lalu dengan satu lagi tadi yang Movius, satu lagi yang Suyono. Nah, itu harus sumber primernya, laporannya, ya. Oke, sampai di situ. Nah, karena nanti berikutnya ketika analisis, ya, ketika analisis dan interpretasi harus berdasarkan laporan dari ketiga tulisan tadi. Misalnya, yang dianalisis itu apa sih? Tadi kalau yang pengumpulan data kan di tiga itu tadi ya. Tiga buku ya, tiga laporan ya, benar? Betul Prof. Nah, dari situ yang dikumpulkan tuh datanya apa sih sebenarnya? Yang pasti kembali ke judul kita, karakter dan perkembangan. Benar nggak? Bener Prof. Ya, karakter dan perkembangan apa? Teknologi industri litik di Kalibaksoka. Iya kan? Iya Prof. Nah, jadi yang dikumpulkan itu dari tiga sumber tadi adalah mengenai karakter teknologinya. Nanti di latar belakang, di pendahuluan harus dijelaskan juga yang disebut dengan karakter industri litik itu kayak apa sih? Lalu kan ada dua lagi nih, ada satu lagi perkembangan teknologi. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan teknologi itu apa? Nanti tiga laporan itu kan menjadi sumber data, namanya sumber data. Sumber datanya di laporan von Koneswal, yang kedua sumber datanya dari laporan uh, Movius tadi, Telhard dan Movius, dan yang ketiga laporan dari Suyono, ya. Nah, tapi itu sumber data namanya. Datanya apa? Yang berkaitan dengan karakter dan perkembangan teknologi. Baca yang di dalam laporan Koniswal. Menurut Koniswal itu karakter teknologi litik di Baksoka itu kayak apa sih? Perkembangan teknologi industri litik di Kalibaksa seperti apa sih kata Von Koniswal? Itu jadi data kita. Ya, makanya harus baca laporannya. Yang kedua tadi Telhard dan Movius. Baca laporannya, karakter teknologi litik menurut Telhard dan Movius seperti apa? Uraikan. Juga bagaimana perkembangan teknologi litik menurut Telhard dan Movius.
Yang ketiga, baca laporannya Suyono, bagaimana menurut mereka karakter teknologi litik di Kalibaksuka itu, dan bagaimana juga perkembangan dari teknologi litik Kalibaksuka. Ya, itu baru pengumpulan data ya. Sekarang analisis. Bagaimana kita menganalisisnya? Minimal bisa dilakukan, bisa dengan cara lain, misalnya membandingkan. Ya, membandingkan menurut von Koningswald, menurut Telhar dan Movius, dan menurut Suyono. Bagaimana sih perkembangan karakter dari industri litik Batsoka? Itu sekarang udah bahasanya dianalisis, bahasanya bahasa kelompok sekarang. Bukan lagi kita ngutip dari laporan-laporan tadi. Udah tutup aja bukunya yang 3 orang tadi itu kan. Sekarang kan sudah dapat datanya, ya nggak? Karakter dari Koningswald seperti apa, Movius seperti apa, Siono, itu sudah dicatat semua. Sudah kita baca semua dan kita rangkum. Demikian juga perkembangan teknologi litik menurut Koningswald seperti apa, yang menurut Terhar dan Movius seperti apa, dan juga yang seperti yang dikatakan Siono seperti apa. Itu datanya sudah dikumpulkan. Lalu dianalisis, kita bandingkan. Kita bikin perbandingan mengenai karakter dulu. Jadi subbab di analisis itu karakter teknologi litik Kalibaksoka. Coba analisis menurut 3 orang tadi. Minimal ada persamaan dan perbedaannya. Minimal ya. Juga perkembangannya. Minimal paling tidak tahu persamaan dan perbedaan. Menurut si A jadi begini, apakah menurut. Nah, sekarang di tahap terakhir itu interpretasi ya. Tadi kalau saya mengikuti di metodenya kan ada interpretasi yang terakhir ya. Tapi di sini di dalam metode ini tidak disebutkan itu mana tahap-tahap yang jelas gitu. Ya, nanti tolong ditulis ya di metode ya. Ada Oke. tahap pengumpulan datanya, analisisnya seperti apa, lalu di eh, interpretasinya seperti apa. Itu dituliskan. Oke, Prof. Oke, gitu. Sekali lagi saya yakinkan dulu sama penulis nih. Saya sekarang tuh bertindak sebagai reviewer. Apakah benar yang begitu? Yang dimaksud oleh kelompok 5B? Saya tidak bisa memaksa Anda sih nulisnya. Tapi saya harus mengikuti yang Anda mau gitu kan. Tapi mengarahkannya. Benarkah yang itu yang seperti saya interpretasikan tadi? Iya, Prof. Gitu ya, maksudnya iya kan? Nah, kalau memang itu artinya ya langkah-langkahnya seperti itu. Nanti bisa diperbaiki ya, nggak apa-apa. Ini kan juga masih proses kan, belum penilaian kok. Penilaiannya nanti untuk UAS. Oke, Oke, Prof. oke. Sekarang kita lihat kelengkapan yang lainnya di hasil coba. Tapi udah disetujui ya, yang saya gambarkan tadi ya. Nih, oke. Jadi dari datanya ini nih. Oke, judulnya data, oke ya. Tapi menurut saya bikin aja yang datanya nggak usah ditulis gitu ya. Tapi langsung aja, misalnya eh, karakter mengenai teknologi litik ya. Lalu di paragrafnya isinya menurut von Koningswald, menurut si siapa? eh, Movius tadi, TH dan Movius dan Siono. Dari berdasarkan laporannya ya. Bukan mengutip dari pendapat orang lain ya, jangan. Bahaya itu nanti. Lalu yang kedua misalnya perkembangan teknologi litik. Di dalamnya uraiannya mengenai apa kata Van Koningswald,
Telhar dan Movius dan Suyono. Itu di bagian data. Oke? Terus turun. Dan selalu disebutkan sumber literaturnya ya. Ini kan nggak ada semua nih. Jadi kalau kalau Anda masukkan ini ke jurnal langsung ditolak. Karena tidak ada referensi apa namanya kutipan-kutipannya. Oke, terus bawah subbab. Nah, subbab yang berikutnya baru yang kira-kira dengan analisisnya. Jadi yang seperti temuan Konigswald itu adalah gambaran umum sebenarnya. Yang temuan riwayat seperti ini masukkan aja di pendahuluan. Ya. Yang seperti ini, yang di temuan awal segala macam itu masukkan saja di dalam pendahuluan yang menceritakan mengenai bagaimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Kalibaksoka itu. Tapi yang di data tadi itu apa yang dilaporkan oleh Konigswald yang kedua, ketiga, terusnya itu. Nah, di sini sudah masuk berkaitan dengan analisis. Ya, jadi di pertama tadi, mohon maaf, yang pertama tadi, laporkan saja data itu adalah mengenai penelitian judulnya apa coba di atas tadi yang data. Nah, ini yang di data itu adalah penelitian dari von Konigswald, ya, penelitian dari Telhar dan Movius, penelitian dari RP Suyono, ya. Yang keduanya analisisnya, terus di bawah lagi. Terus yang kedua tadi, yang kedua itu, nah ini baru dibagi dua, analisis terhadap karakter teknologinya, lalu perkembangan teknologinya. Dengan tadi yang saya katakan, membandingkan menurut von Konigswald seperti apa, menurut perbandingan antara menurut Konigswald, Telhar, dan Suyono untuk karakter dan juga itu juga untuk perkembangan. Lalu yang terusnya, terus yang ketiganya, terus bawah baru tadi enggak, jadi analisisnya jangan, ini kan penemuan segala macam itu masih kita bicara mengenai di pengantar tadi ya, pendahuluan. Terus jadi ini analisis tadi ya, analisis karakter, analisis perkembangan. Deskripsi ya mestinya itu semuanya ada di pengumpulan data tadi. Lalu yang ini terakhir adalah interpretasinya. Nah, kalau interpretasinya itu adalah biasanya orang bisa melakukannya atau membandingkannya dengan karakter dan perkembangan teknologi lain di luar itu, di luar Kalibaksoka, supaya kita bisa lihat bahwa karakter dan perkembangan teknologi litik di Kalibaksoka itu kedudukannya seperti apa di penelitian prasejarah, minimal di Pulau Jawa. Bisa kita lihat misalnya kesimpulannya bahwa tadi ada yang menyebut perkembangan teknologi litik di Kalibaksoka itu lambat. Ya, tadi kan Anda menyatakan itu ya si Nada ya, tadi ya lambat misalnya. Tapi lambat itu dibandingkan dengan yang mana? Nah, artinya kita lihat di industri litik tempat lain seperti apa dibandingkan yang Kalibaksoka. Itu maksudnya diinterpretasi nanti. Oke? Baik, Prof. Kita buat perbandingannya dengan di situs-situs lain. Lalu kesimpulannya, nanti kesimpulan itu berdasarkan permasalahan kita apa, nanti hasil analisisnya seperti apa, sehingga simpulkan
seperti apa yang menjawab permasalahan dan tujuannya tercapai. Lihat lagi di perumusan masalah kita tadi. Apa sih masalahnya? Apa sih tujuannya? Itu harus masuk dan bisa dijawab di kesimpulannya. Oke? Lalu yang terakhir, referensi tadi ya. Coba lihat referensi bawah. Nah, minimal 3 laporan tadi. Pon Keniswal, RP Suyono, dan Telhar dan Movius ada di situ. Tentang Kalibak Soka. Oke? Ditambah lagi dengan referensi-referensi lain ketika membuat latar belakang, ketika membuat metode, ya itu pasti ada referensi. Ketika membuat komparasi dengan penelitian lain, pasti itu ada referensi yang lain. Saya yakin referensinya bisa lebih dari 20. Oke? Oke, Prof. Ada pertanyaan dari kelompok 5B? Atau dari kelompok lain, silakan. Yang tadi mengacu dari penelitian atau tulisan dari kelompok 5B ini, mungkin ada juga yang mirip-mirip, yang sama nggak mungkin, karena topiknya berbeda-beda kan, tapi prinsipnya itu sama saja, sebuah artikel. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Halo? Kok pada diam? Kalau dari kelompok 5B sudah cukup, Prof. Oke, yang lain? Dari kelompok 3A masih aman, Prof. Oh, aman ya. Jadi minggu depan kalau nanti ada progres, jangan ada lagi kesalahan seperti yang minggu ini. Ya, saya berterima kasih kepada 5B yang menjadi contoh pada pagi ini. Mestinya kelompok 5B jauh lebih baik dari hari ini di minggu depan, ya. Dan kelompok yang lain saya anggap juga sudah ngerti apa kira-kira yang kurang dari kelompoknya masing-masing itu. Oke, kita cek lagi untuk di kelas A. Silakan 5A. Siapa yang akan share screen? 5A, Saya Prof yang bakal share screen, Okta. tapi yang ngejelasin Lala Prof, soalnya dia device-nya kurang bisa share screen. Oke, oke. Okta. Nah, saya mau cari, kok nama kamu nggak ada ya? Oke, ada. Oke, silakan Okta untuk share screen. Yang presentasi siapa? Prof. Lagaida. Siapa? Lagaida. Kelas Alagaida. Oke, silakan Lagaida dari 5 ya, 5A. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Cecep Waalaikumsalam. dan teman-teman semua. Hari ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan progres dari jurnal kami. Nah, di sini kami mengambil judul yang merevisi judul yang berbeda dari sebelumnya, dari awalnya perubahan konsep leluhur dari kultus nenek moyang pra-agraris hingga tradisi ziarah makam dan hawa modern, kami spesifikasikan lagi menjadi perbandingan makna religi menhir pada masa bercocok tanam dan batu nisan pada masa kini oleh masyarakat Sumatera Barat. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, ada Amanda Desi Amadita, Cahara Prinsesa Akaila, saya sendiri, Nadia Olivia, Oktaviana Wibowo, Siti Kalila Andriani, dan Vinanda Alivia. Boleh di next? Rencana untuk jurnalnya di mana?
Bagaimana, Prof? Rencana untuk jurnalnya di jurnal apa? Di sini kami mengambil jurnal dari para peneliti. Enggak, tulisan ini nanti diarahkan untuk kira-kira di submit atau dikirim untuk dimuat di jurnal mana. Jurnal apa? Paradigma itu ya? Iya, Prof, di Paradigma UI. Oke. Ya, oke. Terus artinya sama dengan yang kelompok 5B tadi, 5A, 5B tadi ya? Iya, Paradigma juga ya? betul. Oke. Oke, saya lanjutkan. Di sini abstrak kami mengambil dari perubahan cara masyarakat Sumatera Barat dalam memahami dan menghormati leluhur yang memperlihatkan perjalanan panjang dari tradisi megalitik hingga praktik agama Islam. Jadi pada masa bercocok tanam ini hubungan nenek moyang diwujudkan dalam melalui media menhir, termasuk menhir berhias dari situs megalitik di Kabupaten 50 kota yang menandai ruang sakral, memori kolektif, dan struktur sosial komunitas masa bercocok tanam. Sering bergesernya sistem kepercayaan dan masuknya Islam, bentuk penghormatan leluhur ini sudah berbeda dan mengalami transformasi menuju praktik ziarah makam, bacaan doa, dan ritual peringatan yang berfokus pada individu yang sudah wafat. Nah, di sejumlah wilayah Sumatera Barat ini, penggunaan batu sebagai nisan menghadirkan kemiripan visual dengan tradisi menhir, meskipun fungsi dan logika ritualnya ini berbeda. Nah, kemiripan material ini menunjukkan adanya resonansi simbolik yang bertahan, bukan kesinambungan langsung. Penelitian kami ini menelaah perubahan media, makna, dan orientasi ritual dari menhir berhias hingga tradisi ziarah makam untuk memahami dinamika konsep leluhur dalam konteks budaya dan keagamaan masyarakat Sumatera Barat. Di sini kami mengambil kata kunci konsep leluhur, makam, dan menhir. Boleh di next. Oke, jadi dari pendahuluan di sini kami hubungan antara manusia dan leluhur ini merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah religius masyarakat Nusantara. Jadi pada masa bercocok tanam ini masyarakat telah membangun sistem kepercayaan yang bersifat pada penghormatan kepada nenek moyang. Nah, pada periode ini, menhir ini menjadi simbol utama dalam tradisi religius. Menhir ini tidak hanya berfungsi sebagai monumen megalitik, tapi juga sebagai media spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan roh leluhur. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan besar dalam struktur sosial, perkembangan teknologi, serta masuknya pengaruh agama-agama besar, terutama Islam. Boleh di next. Nah, khususnya di wilayah Sumatera Barat ini, transformasi ini sangat terlihat ketika tradisi megalitik lambat laun ditinggalkan dan digantikan oleh penggunaan batu nisan sebagai penanda makam. Nah, jadi beda dengan menhir yang fungsinya itu sebagai pemujaan leluhur, batu nisan ini berfungsi sebagai tanda kubur. Nah, khususnya di konteks budaya Minangkabau yang berfungsi sebagai simbol peringatan yang selaras dengan ajaran tauhid. Batu nisan ini sendiri menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti doa, ziarah, makam, tahlil, dan peringatan haul. Nah, peran leluhur pun mengalami reinterpretasi. Jadi dari sosok spiritual yang diyakini menjaga kesejahteraan dunia, yang dipuja, menjadi individu yang didoakan demi keselamatan akhirat. Boleh di next. Nah, di sini kami rumusan masalahnya ada bagaimana pelaksanaan dan makna tradisi ziarah makam leluhur atau ulama atau tokoh adat yang disakralkan di Sumatera Barat pada masa kini, dan juga bagaimana perbandingan fungsi antara menhir di masa bercocok tanam dengan batu nisan pada masa kini di Sumatera Barat. Dari tujuan penelitian kami sendiri ini, yang pertama ada mendeskripsikan praktik kultus nenek moyang pada masa bercocok tanam di Sumatera Barat dengan menekankan peran menhir sebagai media penghormatan. Lalu juga kami menganalisis transformasi konsep leluhur dari pemujaan nenek moyang dengan menhir hingga praktik ziarah makam dalam tradisi masyarakat Sumatera Barat, dan juga mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan simbolik antara menhir sebagai media leluhur dan batu nisan pada tradisi kuburan modern di masyarakat Sumatera Barat. Boleh di next. Nah, dari metode penelitian kami sendiri, ini akan ditambahkan lagi. Jadi
kami menggunakan metode pendekatan dan analisis historis melalui studi kepustakaan atau library research karena pengumpulan informasi dan data serta secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah referensi lainnya. Nah, ini hasil dan pembahasan kami. Ini masih dalam proses penulisan, akan kami tambahkan lagi. Jadi yang pertama ini ada kultus nenek moyang pada masa bercocok tanam, di mana masyarakat Sumatera Barat ini pada masa bercocok tanam menghormati leluhur melalui pemujaan roh nenek moyang. Apa yang di penghormatan utamanya ini berupa menhir berhias dari situs megalitik 50 kotok. Nah, di sini menhir tidak hanya sebagai tanda makam, tapi juga sebagai simbol kekuatan leluhur yang diyakini menjaga kesuburan tanah dan keselamatan masyarakat. Lalu di sini ada juga transformasi dari konsep leluhur menuju tradisi ziarah makam. Jadi seiring perkembangannya zaman, perkembangan masyarakat, penghormatan terhadap leluhur ini berubah bentuk. Jadi dari ritual langsung di sekitar menhir menjadi praktik doa, ziarah, makam, tahlil, dan haul. Nah, tradisi ini menekankan aspek spiritual dan doa bagi yang telah wafat sekaligus menjadi pewarisan nilai dan identitas budaya. Lalu, di sini kita juga ada kontinuitas simbolik menhir dan batu nisan. Jadi beberapa makam di Sumatera Barat ini menggunakan batu sebagai nisan, bentuknya itu mirip seperti menhir, namun fungsinya ini lebih ke sebagai tanda kuburan. Berbeda dengan menhir yang fungsinya itu sebagai pemujaan. Jadi hal ini menunjukkan kontinuitas simbolik yang meskipun bentuk dan praktik berubah, penghormatan terhadap leluhur itu tetap sama. Boleh di next. Nah, dia ada kesimpulan, jadi perubahan konsep leluhur di Sumatera Barat ini menunjukkan adanya kesinambungan antara praktik tradisional dan modern. Nah, dari pemujaan nenek moyang pada masa bercocok tanam, dengan menhir berhias sebagai media penghormatan hingga tradisi ziarah makam, doa, tahlil, dan haul yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Meskipun bentuk dan praktik penghormatan berubah, simbolisasi leluhur tetap terjaga, terlihat dari penggunaan batu nisan yang menyerupai menhir, sehingga memperlihatkan bagaimana nilai dan identitas budaya leluhur terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Boleh next. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Nanti akan kami tambahkan seiring berjalan waktu. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Coba naik sedikit ininya, tayangannya. Terus sedikit lagi. Oke, coba di atas kali, dan mulai dari judul. Oke, kelompok 5A ya. Secara umum alurnya sudah dapat ya, alur dari penulisannya ini. Tapi ada istilah-istilah tertentu, konsep-konsep tertentu di ketika pembahasan itu ada kata-kata yang bagus sebenarnya bisa digunakan untuk judul. Ya, pertama berkaitan dengan kontinuitas konsep dan transformasi simbolik. Ya, itu bagus sih itu kalau bikin judul gitu loh. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah kedua-duanya ini akan dibahas yang berkaitan dengan kontinuitas konsep dan transformasi simbolik? Dua-duanya mau dibahas? 5A, yuk. Siapa Prof, lagi izin tadi? Yuk. menjawab saya. Amanda, mana Amanda? Atau Siti Khalil? Apa suara saya terdengar? Ya, jadi kita mungkin bakal bahas yang transformasi konsep sih dibandingkan kontinuitas simboliknya. Kontinuitas konsep. Apa transformasi konsep? Maaf, yang transformasi konsep dibanding kontinuitas simbolik. Hah? Kita bahas Transformasi transformasi konsep apa kok? Kalau perubahan. di judul tadi itu ada kontinuitas konsep dan transformasi simbolik. Saya Oh, tadi tanyakan apakah kedua-duanya ini mau dibahas oh iya, atau enggak enggak. kedua-duanya, Prof. Nah, Jadi gimana salah yang satu lain? aja. Yang transformasi, yang perubahan. Kita lebih ke mau ngebandingin kan. Jadi kayak bukan berlanjut tapi emang berubah tradisinya. Transformasi simbolik itu maksudnya ya yang mau dibahas ya. Iya, Prof. Sorry tadi salah sebut. Vinanda gimana Vinanda? Halo.
Vinanda, jangan digeser dulu. Nah, Vinanda, ada nggak Vinanda? Jadi tolong yang nggak hadir dilaporkan ke saya ya, baik kelas A maupun kelas B. Mungkin nggak hadir ya Vinanda ya. Oke, Nadia, Vinanda hadir, Prof. Dia lagi di toilet katanya. toilet. Oke, Nadia dulu deh. Nadia, gimana? Transformasi simbolik atau kontinuitas konsep? Izin Prof, transformasi simbolik sesuai dengan yang sudah kami diskusikan. Oke, Cayara setuju? Halo, Cayara, nggak hadir? Oke, Amanda? Amanda, nggak ada. Berarti nggak masuk ya, Amanda nggak masuk. Vinanda ada, sudah? Oke, tadi Lagaida, oke, setuju tadi transformasi simbolik? Ya, Prof, setuju. Kami membahasnya transformasi dibanding kontinuitas. Oke, maksud saya gini, itu kan harus jelas dari depan ya. Di depan itu artinya kalau memang kecenderungannya akan membahas mengenai transformasi simbolik, maka itu disebutkan di dalam judul. Kira-kira apa jadinya? Kalau menggunakan kata transformasi simbolik dari judul ini. Nadia, ada ide? Ini masih diangkut ya, Nadia ya? Oke, Siti Halila, gimana kira-kira? Kalau kita langsung make kata-kata itu bisa nggak Prof? Misalnya jadi kayak transformasi makna simbolik, transformasi makna Transformasi simbolik religi. aja. Oh iya, oke. Berarti transformasi simbolik makna religi menhir itu bisa Prof? Kenapa pakai makna lagi sih? Oh, Transformasi simbolik kan pasti bicara makna kan? oh iya, berarti transformasi simbolik religi menhir pada masa percobaan begitu ya Prof? Misalnya transformasi simbolik ya, transformasi simbolik religi, menhir dan batu nisan pada masyarakat Sumatera Barat bagaimana? Dari judul bahwa yang disebut dengan megalitik itu, nisan menhir itu adalah tradisi yang berkembang pada masa bercocok tanam, ya, yang nisan itu yang berkembang pada masyarakat, mulai dari masa Islam ya, pada masa Islam hingga sekarang kan gitu, benar begitu kan maksudnya? Iya Prof, betul. Bisa nggak disetujui Lagaida? Misalnya transformasi simbolik religi pada menhir dan nisan, religi dan menhir dan nisan pada masyarakat Sumatera Barat. Atau mau disempitkan lagi, bukan semua Sumatera Barat, misalnya di daerah 50 Koto Sumatera Barat. Kalau soal lingkupnya itu kita udah diskusi kemarin. Jujur, kalau kita persempit lagi itu tuh susah Prof nyari apakah ada menhir dan batu nisan di tempat yang sama gitu. Jadi ya Oke. yang paling bisa kita ambil ya itu Sumatera Barat karena lebih cukup luas kan. Tapi nggak Oke. seluas gitu.
Oke, jadi sudah tahu konsekuensinya ya menggunakan Sumatera Barat ya. Oke. Nah, kalau itu yang akan jadi fokus, maka coba turun ke abstrak. Nah, abstraknya harus disesuaikan lagi kan, yang berkaitan dengan transformasi simbolik itu. Nah, sekali lagi untuk abstrak ya, ingat bagaimana sih susunan orang menyusun abstrak. Ini masih perlu diperbaiki ya. Ada latar belakangnya, ada perumusan masalahnya, ada metodenya, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ya, Ya, siap, Prof. jangan Nanti kalimat kita perbaiki. terakhir itu ini menelaah perubahan media. Itu kan justru mestinya kalimat pertama gitu. Penelitian ini menelaah mengenai transformasi simbolik. Itu justru kalimat pertama, bukan kalimat terakhir. Nah, kalau yang kalimat terakhir di dalam abstrak, lihat kesimpulannya tadi apa gitu loh. Naikin ke atas. Bikin satu kalimat saja. Oke? Di abstrak ya. Untuk yang lain, saya minta untuk minggu depan semuanya sudah tidak ada yang salah lagi membuat abstrak dan susunan abstraknya. Tadi dari dua ini, dari kelas A dan kelas B ini, di kelompok 5, masih belum apa ya, sesuai ya. Nanti tolong di kelompok 1, 2, 3, 4, di A maupun B, tolong sesuaikan. Lihat semua pekerjaan Anda sekarang setiap kelompok. Jangan membaca yang lain atau asik dengan gadgetnya yang lain gitu. Jadi perhatikan abstraknya masing-masing. Oke? Lanjut ke bawah. Yes. Nah, di pendahuluan juga artinya fokuskan perhatian Anda pada topik yang berkaitan dengan transformasi simbolik antara menhir dan nisan ini ya. Dan jangan lupa, ini kenapa sih nggak ada yang pakai citasi ini nulis? Apakah 1, 2, 3, 4 A dan B juga begini? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. 1A. 1A. Siapa? Saya Prof sama Ya, Suci. Apakah ada ini citasi di setiap kata, setiap kalimat atau paragraf di kelompok Anda? sejauh ini kita baru buat semacam gambaran besar gitu sih Prof. Kalau untuk citasinya bakal bakal dibuat nanti setelah udah Oke, selesai gambaran. nanti dituliskan ya. Iya Prof. Ya, 3B gimana 3B? Izin menjawab Prof. Ya, Dari 1B, oh 1B ya, 1B deh. kita dari 1B Prof. Iya, Kita udah ada citasinya Prof. oke. Ada kutipannya. Ya, bagus. Jadi setiap kita mengambil pernyataan dari orang lain, dari sumber-sumber perpustakaan yang lain harus dicantumkan. Namanya, lalu tahunnya, dan halamannya. Jangan lupa, sampai ke halaman. Ya, nanti secara lengkap harus dituliskan di dalam daftar pustakanya. Dan jangan puas hanya satu kutipan. Misalnya yang ini contoh yang di 5A ini, menhir misalnya. Ya, kajian mengenai menhir itu banyak banget. Jadi jangan puas hanya mengambil atau menggunakan satu sumber saja. Ya, itu. Oke, terus jadi di pendahuluan nanti diselaraskan ya dengan judulnya. Oke, terus lanjutkan yang 5A nih, terus ya tayangannya terus bawah. Nanti tolong diteruskan. Nah, ini pasti ini akan menyesuaikan ya nanti di akhir dari paragraf pendahuluan ini. Lalu masalahnya terus
Terus, nah masalah itu seperti saya katakan minggu lalu cukup satu saja. Yang kalau di kelompok 5A yang terbaru ini bisa saja menyebutkan misalnya ya, bagaimana transformasi simbolik dari menhir ke lisan pada masyarakat di Sumatera Barat. Kan bisa begitu. Oke? Cukup satu aja, yang nggak usah sampai 2, 3, 4, apalagi 10 gitu. Perumusan masalahnya satu saja. Karena perumusan masalah ini berdampak pada metodenya nanti. Makin banyak perumusan masalah, metodenya makin banyak, dan data yang dikumpulkan makin banyak juga. Analisis makin banyak juga ya. Jadi buat yang spesifik saja, supaya tidak meluas kemana-mana, tapi fokus kita membicarakan satu hal. Oke, yang lain juga gitu ya. Tolong perhatikan proposalnya masing-masing. Maaf, tulisannya masing-masing itu. Untuk tadi judul, tolong diperiksa lagi semuanya. Lalu abstrak, tolong diperiksa masing-masing. Demikian juga pendahuluan, tolong periksa masing-masing, disesuaikan dengan komentar-komentar yang ada hari ini. Demikian juga rumusan masalah dan tujuan, ya. Oke, terus metode. Nah, ini metode tadi saya sudah memberi komentar di 5B tadi ya. Intinya sekali lagi saya ingatkan untuk juga berlaku untuk kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 di kelas A dan kelas B. Intinya pertama, penelitian ini bersifat studi pustaka, ya, studi literatur, karena semua yang diambil datanya itu dari sumber sekunder, ya, jadi sumber pustaka. Itu menjadi data primer untuk studi pustaka. Lalu yang penting juga ceritakan bagaimana proses mengumpulkan datanya, data apa yang dikumpul, ya, lalu dianalisis data apa yang dianalisis, dan bagaimana cara menganalisisnya. Demikian juga apa yang mau diinterpretasikan dan bagaimana caranya. Itu diceritakan di dalam metode penelitian. Ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, kelas A dan kelas B berkaitan dengan itu? Mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, perumusan masalah, sampai metode. Bisa mendengarkan saya dari kelompok 1, 2, 3, 4, A dan B? Tri Rahma mau tanya, silakan. Izin bertanya, Prof. Saya dari kelompok 3B. Ya. Kalau misal di paragraf, misal saya mengutip satu citasi, tapi 2 paragraf gitu. Itu tuh Maksudnya ditulisnya, satu citasi, 2 paragraf. iya, maksudnya pembahasannya udah rada beda. Berarti kan buat paragraf baru kan, Prof. Ya. Tapi dalam orang yang sama. Itu Ya nggak tuh apa-apa. Misalnya citasinya Wibisono tahun berapa, di halaman berapa, yang paragraf pertama. Ya. Lalu bikin lagi, karena ini sesuatu yang berbeda, tulis lagi Wibisono tahun 2024 misalnya, halamannya beda lagi. Bisa kan begitu? ya, berarti halamannya ya, Prof, biar bisa Iya, membedakan. makanya sampai halaman saya bilang tadi kan. Nah, tapi ingat di membuat citasi tidak boleh kita mengambil seperti tulisan sumbernya. Ya, karena nanti di dalam cek similarities
itu maksimal 10% kesamaannya. Jangan sekali-kali membuat citasi memindahkan kalimat dari sumber aslinya. Ya, kalau misalnya 10% minimal kesamaan, kemiripannya, misalnya satu kalimat itu 10 kata. Jadi yang boleh mirip itu berapa kata? Dari 10 kata dalam satu kalimat. Jadi hanya satu kata kan yang mirip, nggak boleh 2 kata, 3 kata gitu. Tapi apakah bisa bicara dengan satu kata? Kan tidak bisa. Karena minimal satu pernyataan itu satu kalimat kan? Ada subjek, predikat, dan objeknya atau keterangannya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau membuat citasi, baca per paragraf. Per paragraf aslinya ya. Per paragraf asli misalnya 5 kalimat. Nah, kalau 5 kalimat diambil boleh mirip 10% saja, berapa kalimat yang boleh kita ada kesamaan? Artinya kalau atau yang lebih gampang lah 10 kalimat lah misalnya kita baca ya, 10 kalimat. Jadi miripnya itu boleh hanya satu kalimat saja, 10% dari 10 kalimat yang kita baca. Nah, oleh karena itu kita buat parafrase. Kita baca satu paragraf, lalu kita tuliskan dalam, misalnya satu paragraf mereka itu ada 5, ada 6 kalimat ya. Kita buat parafrase dalam satu kalimat saja. Apa sih intinya dari itu? Atau paling banyaklah 2 kalimat gitu ya. Tapi tetap menyantumkan sumber itu. Hanya kata-kata yang kita kutip itu adalah kata-kata kita sendiri tanpa menghilangkan maksud dan tujuan atau arti dari yang kita kutip. Jadi jangan sama. Dengan cara itu kita nanti akan terhindar dari cap plagiarisme. Ya, jangan kita menggunakan kata-kata, apalagi sekarang mudah kan di copy paste gitu. Nah, tolong hindari itu. Kita baca, lalu kita resume sendiri, lalu kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Ya, gitu ya, Tri Rahma. Ya, Prof. Makasih, Prof. Oke, ada lagi? Nah, saya lanjutkan ya. Dari hasil dan pembahasan, hasil itu paling enggak menceritakan mengenai datanya kita. Nah, seperti contoh ini nanti bisa bicarakan mengenai, bisa dimulai dari data itu bisa dari konsepnya misalnya. Karena ini transformasi simbolik ya. Konsep menhir, konsep nisan, kultus nenek moyang, silakan di situ. Tapi yang pasti harus dijelaskan data yang jelas gitu ya, sehingga kita nanti menggambarkan transformasi simboliknya kelihatan. Menhir apa yang akan digunakan sebagai data? Nisan yang mana akan digunakan sebagai data? Itu diungkapkan di dalam bagian hasil ini. Ya, 5A ya. Nanti ya. Bukan hanya konsepnya, tapi juga datanya. Menhir yang di mana, yang seperti apa, lalu nisan di mana, yang seperti apa gitu. Ya. Lalu yang bagian berikutnya, analisisnya mengenai simbolik ini. Di mana pembahasan simbolik? Artinya mungkin ada metode sendiri yang digunakan di dalam menganalisis simbol ini. Banyak metode untuk menganalisis simbol. Ya. Menhir itu sebagai simbol apa? Nisan itu sebagai simbol apa? Tadi sudah dijelaskan. Tapi itu harus ada referensinya.
jelaskan, ya. Lalu bagaimana itu? Itu tadi baru simbol-simbol satu ya, 1, 2 analisisnya. Tapi bagaimana transformasinya? Itu di bagian analisis lagi diceritakan. Transformasi dari apa namanya? Menhir tadi ke Ihsan misalnya. Kalau bicara mengenai transformasi simbol. Ingat, ini transformasi simbolik ya. Jadi yang berkaitan dengan pemaknaan gitu. Lalu interpretasinya apa? Yang berkaitan dengan masyarakat Sumatera Barat sekarang. Ya, kesimpulannya nanti baru berkaitan dengan menjawab permasalahan, tercapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis dan interpretasinya. Lalu terus turun ke bawah, itu tadi kesimpulan yang saya sampaikan. Lalu data pustaka ya. Nah, saya mengingatkan lagi, semua yang digunakan di dalam teks harus ditulis di dalam daftar pustaka. Jadi, dari yang digunakan data belakang, yang digunakan mengenai data, tadi waktu dianalisis, malam atau metodenya, semua yang digunakan itu harus masuk ke dalam data pustaka. Di data pustaka tidak boleh ada daftar pustaka yang tidak digunakan. Harus yang sudah digunakan di dalam teks. Jadi tidak boleh nambah-nambah panjang daftar pustaka, tapi itu tidak digunakan di dalam teksnya. Oke, gitu ya, bisa dimengerti kelompok 5A. Halo. Terima Oke ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya, bisa dimengerti prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan tadi lewat kelompok 5A dan 5B ya. Saya beri kesempatan Anda untuk memperbaikinya pada periode hari ini juga. Ya, silakan Anda bekerja masing-masing kelompok hari ini untuk menyempurnakan. Nanti saya beri waktu sampai jam 4 sore ya. Seperti mata kuliah kita juga dari pagi sampai sore gitu ya. Jam 4 sore nanti semuanya sudah melaporkan perbaikannya. Ya. Nanti akan saya periksa satu-satu, nanti kita akan bahas lagi perbaikan-perbaikan terus di minggu depannya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sudah saya anggap mengerti ya. Jadi silakan sekarang meneruskannya dengan kerja kelompok ya, berdasarkan tadi yang sekitar 2 jam ini kita bicarakan. Nanti sampai saya kasih waktu sampai 4 sore untuk mengumpulkan revisi atau penyempurnaan dari draft tulisan ini. Benar? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa akhiri pertemuan daring pagi ini, tapi tolong teruskan dengan pekerjaan kelompok. Selamat siang, selamat berjuang, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof. Saya tutup ya.